Kegiatan praktikum pengenalan pertanian bertujuan untuk memberikan pengenalan pada kegiatan pertanian dalam artian luas, berupa budidaya tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan darat dari hulu sampai hilir dan mengandung 3 aspek, yaitu aspek lahan, aspek budidaya, dan aspek sosial ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ova Tika Puri, praktikan praktikum pengenalan pertanian 2021 dengan NIM 133210056 Prodi Ilmu Tanah. Di sini saya akan menyampaikan dan mewawancarai tentang pengenalan pertanian bersama Bapak Daryanto. Daryanto. Pak Daryanto. Iya. Umurnya berapa? 53. Pekerjaannya petani, apa ada pekerjaan lain, Pak? Ya, tani. Tani. Ya, Agama Islam. ya. Terus biasanya ini produksinya itu sekali panen berapa gitu, Pak? Gak tentu ya. Kadang-kadang kan gini, kalau sistem cabai itu kan bertahap. Sekarang umpama metik pertama 10 kilo, nanti dua kedua naik sekitar 60 kilo. Itu ramenya, itu puncak dari metikan. Oh, Gitu. Pak. Khusus konsumsi. makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya. Terletak di bawah kaki Gunung Merapi, Desa Watusari, Gundusuli, Kecamatan Mutilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sangat berpotensi sebagai lahan pertanian. Dengan ketinggian lahan yang mencapai 420 meter di atas permukaan laut dan penyerapan air yang cepat dengan sumber air irigasi yang mengalir yang berada di tiap tepi lahan. Lahan pertanian di Desa Watusari ini memiliki kemungkinan kecil untuk terjadinya banjir karena daya serap air yang lumayan tinggi dan berada di permukaan yang tinggi sehingga menyebabkan resiko banjir pada desa ini berkemungkinan sangat kecil. Mayoritas jenis tanah yang ada pada lahan di desa ini adalah jenis tanah andosol. Sesuai dengan letak wilayahnya yang berada di bawah kaki Gunung Merapi, membuat tanah di Desa Watusari ini adalah jenis tanah yang sangat subur dan cocok untuk pertanian. Banyak berbagai jenis tanaman yang ditanam di sepanjang Desa Watusari ini. Di antaranya tanaman tomat, padi, cabai, gambas, jagung, dan masih banyak lagi. Pak Daryanto sendiri merupakan salah satu petani cabai rawit dan gambas di Desa Watusari. Budidaya tanaman cabai rawit tergolong mudah karena varietas ini mudah dalam perawatannya. Sebelum ditanami, terlebih dahulu tanah diolah menggunakan cangkul atau traktor yang selanjutnya diberikan pupuk dengan jenis Ponska. Kemudian, tanah dibentuk menjadi gundukan selebar 1 meter dengan jarak antar gundukan 70 cm atau lebih. Lalu, tanaman yang sudah dibentuk menjadi gundukan akan ditutup dengan plastik mosa hitam. Selanjutnya, persemaian bibit cabai rawit. Dalam setiap lubang terdapat satu benih dengan jarak tanam 43 cm antar lubang tanam. Setelah tahap persemaian selesai, dilakukan penyiraman setiap sekali sehari, yaitu pada sore hari atau pagi hari. Namun, jika sedang musim kemarau atau musim kering, penyiraman dapat dilakukan setiap 2 kali sehari. Jika musim hujan, penyiraman tidak perlu dilakukan setiap hari. Pemupukan dilakukan setiap 10 hari sekali dengan langsung ditaburkan pada bibit cabai. Pupuk yang biasa digunakan oleh Pak Daryanto ialah pupuk jenis Ponska 50 kg. Hama yang biasanya ada pada cabai adalah ulat, trips, dan serangga lainnya. Hama ini biasanya dapat merusak daun cabai. Penyakit yang biasanya menyerang tanaman cabai ialah busuk batang.
Penyakit busuk batang ini biasanya disebabkan oleh cendawan Phytophthora casipsi yang menyebabkan busuk pada batang cabai. Untuk mengendalikannya, kita dapat melakukannya dengan penyemprotan dengan pestisida. Panen tanaman cabai rawit biasanya dilakukan setelah 90 hari atau 3 bulan setelah penanaman dilakukan. Hasil panen cabai rawit ini langsung dijual ke pengepul tanpa harus menjual sendiri ke pasar. Biasanya, sekali panen, Pak Daryanto menghasilkan kurang lebih 7 sepeda untuk membawa cabai rawit dengan harga 3 juta per sepeda. Masyarakat Desa Watu Sari Gondosuli, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagian besar merupakan petani dan sebagian lainnya adalah peternak dan pedagang. Mayoritas agama masyarakat sekitar adalah agama Islam, sehingga banyak budaya dan kesenian yang identik dengan agama Islam seperti budaya suronan, maulud Nabi, hataman Quran, dan kesenian seperti rebanaan. Terdapat pasar desa sekitar 10 menit dari tempat Pak Daryanto untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Biasanya, warga setempat menyebutnya dengan Pasar Sapi Muntilan. Pasar ini tidak hanya menjual sapi, tapi juga menjual berbagai kebutuhan warga setempat, seperti sembako, pakaian, dan lain-lain. Pendapatan keluarga Pak Daryanto sebagai petani cabai rawit dalam 1 tahun adalah sekitar 60 jutaan. Untuk pendapatan dari cabai rawit sendiri adalah sekitar 22 jutaan per 1 kali musim tanam. Dalam 1 tahun sendiri, untuk cabai rawit ada 2 kali periode tanam, sehingga untuk 1 tahun pendapatan yang didapat Pak Daryanto dari cabai rawit adalah sekitar 45 jutaan. Bercermin dari apa yang dilakukan oleh Pak Daryanto, budidaya cabai rawit memang membutuhkan biaya yang lumayan, tetapi jika dilakukan dengan keseriusan dan ketelatenan, maka akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat pula.